Ya pemirsa, langkah mengejutkan ini ditempuh oleh di mana menjadi bacawa pres Anies Baswedan ternyata tidak 100% diamini oleh para pendukung partai ini. Setelah Anies dan juga Muhaimin Amin mendeklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres untuk Pilpres 2024, dukungan dari pemilih PKB berkurang bahkan lari ke Prabowo. Peta perpolitikan saat ini amat rentan berubah-ubah. Belum lama ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengambil langkah politik yang mengejutkan, yakni menyeberang ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Muhaimin atau Caimin menerima pinangan sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Deklarasi Anies Muhaimin atau Amin dengan cepat dilakukan pada 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya. Namun langkah besar deklarasi Amin ternyata tidak serta-merta diikuti oleh para pemilih atau pendukung dari PKB. Bahkan ternyata 38% dari para pemilih dan pendukung PKB memberikan dukungan ke pasangan Prabowo yang disimulasikan berpasangan dengan cawapres Erick Thohir. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Saiful Muzani Research Center (SMRC) pada periode 5 hingga 8 September terhadap lebih dari 1.200 responden. Posisi reaksi pemilih nasional terhadap pasangan Amin ini ya memang segini, tidak menunjukkan gejala meningkat, setidak-tidaknya, kira-kira begitu. Kalau dibilang menurun, saya tidak bisa bilang begitu. Tapi kalau meningkat pasti tidak, kira-kira begitu. Yang berasosiasi dengan pasangan Amin lebih besar pada pasangan Ganjar dan pada pasangan Prabowo, kurang lebih seimbang, 30-38, itu ya. Jadi di bawah PKB yang mendukung pasangan Amin ini di bawah yang mendukung Ganjar Ridwan Kamil atau Prabowo Erick Thohir. Gitu Bung Saidin. Belum bergeser. Jadi belum dari sebelumnya. Iya, jadi sebelumnya juga memang kecenderungannya pada dua, pada Ganjar dan Prabowo, tidak ke Anies PKB ini. Dalam hal ini pasangan Prabowo dan cawapresnya tentu diuntungkan. Jumlah ini tentulah cukup besar dan bisa saja memengaruhi peta dukungan terhadap pasangan Prabowo dan Erick Thohir. Itu dampak selama 1 tahun lebih ini Caimin bersama seluruh struktur PKB sempat mengkampanyekan pasangan Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ini menunjukkan betapa efektifnya roda partai, tetapi dalam waktu dekat kita akan membalikkan situasi, kita akan membalikkan kondisi, dan Caimin DPP PKB sudah memberikan instruksi kepada seluruh struktur, seluruh kader mulai dari pusat sampai tingkat ranting di RT RW untuk turun ke masyarakat, untuk mendekati rakyat, untuk mensosialisasikan visi dan program, untuk memperkenalkan pasangan Anies Muhaimin Iskandar agar ada di hati masyarakat. Bahkan dari hasil survei yang didapatkan SMRC, 30% suara pemilih PKB beralih ke pasangan Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Sementara masa PKB yang mendukung pasangan Anies dan Muhaimin hanya 20% saja. Sedangkan Partai Nasdem 54% memberikan dukungan pada Anies dan Muhaimin. Lantas, mengapa langkah politik yang dilakukan Caimin tidak serta-merta diikuti para pendukungnya? Apa saja faktor yang membuat para pemilih dan massa beralih dukungan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, elektabilitas baca pres, bacawa pres menurut pilihan terhadap partai ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, kita bisa melihat bersama pemirsa, ini merupakan Gerindra dengan kombinasi Prabowo Subianto, Erick Thohir, kemudian juga Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ini masing-masing paling atas pemirsa Prabowo Subianto dan Erick Thohir dengan angka 68%. Kemudian selanjutnya Golkar, Prabowo Erick 40%, Ganjar dan juga Ridwan Kamil 23%, sementara
Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 14%. Berikutnya untuk PAN, Prabowo Erik 47%, Ganjar dan juga Ridwan Kamil 23%, sementara Anies Muhaimin 11%. Selanjutnya dari Partai Nasdem, ini dipilih Anies Muhaimin 54% sesuai dengan pilihan mereka, kemudian Prabowo Erik 31%, Ganjar Ridwan 15%. Dari PKB ini yang mengejutkan karena yang leading justru Prabowo Erik 38%, kemudian Ganjar Ridwan 30%, Anies dan Muhaimin hanya 20%. Selanjutnya dari PKS, Anies Muhaimin 69%, kemudian Ganjar Ridwan Kamil 17%, dan Prabowo Erik 14%. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama pemirsa, yang cukup mengejutkan ya Sira adalah pemilih PKB yang ternyata Prabowo dan juga Erick Thohir ini justru leading. Nah, untuk membahasnya telah bergabung peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan juga sudah bergabung secara virtual Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanul Haq dan juga ada pakar komunikasi politik yaitu Profesor Karim Suryadi. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung awali ke Pak Saidiman yang tadi sudah juga membeberkan bagaimana kemudian hasil survei. Tapi yang menarik adalah hasil survei terhadap pemilih PKB. Ini bagaimana kemudian malah Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir yang bisa leading. Ini datanya mungkin bisa dibacakan juga. Iya, jadi kita melakukan survei telepon. Survei telepon ini adalah populasinya adalah mereka yang punya akses terhadap telepon tentu saja, dan jumlahnya sekitar 80% dari total populasi. Kenapa kita lakukan ini? Ini sangat penting sebenarnya karena salah satu tujuannya kita ingin memotret reaksi publik pasca deklarasi Anies Muhaimin. Ini kan sesuatu yang sangat mengejutkan, sangat luar biasa. Jadi kita ingin melihat reaksi publik beberapa hari setelah itu. Jadi kita lakukan survei tanggal 5 sampai 8 September. Itu 2 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin, dan kita temukan memang tadi sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa PKB, masa pemilih PKB itu sampai saat ini hanya 20% yang ke Anies Muhaimin, sementara ke Ganjar 30% dan ke Prabowo Subianto 38%. Jadi kita lihat masih terbelah ya ke Ganjar dengan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi padahal PKB sudah mendukung? Sebenarnya kita lihat bahwa pertama kita lihat dari sisi timing. Ini masih sangat dekat dengan deklarasi yang mengejutkan itu. Saya menduga bahwa informasi tentang ini itu belum sampai ke bawah. Dan selama setahun lebih ini kan PKB mendukung Prabowo Subianto. Wajar kalau kemudian orientasinya masih ke Prabowo Subianto sampai sekarang. Jadi tidak bisa langsung berubah begitu saja dengan keputusan elit yang tiba-tiba. Kenapa ke Ganjar? Kita juga tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir PKB ini berkoalisi dengan PDIP mendukung Pak Jokowi. Dan di publik kita itu masih menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini sebagai figur yang merupakan representasi atau kelanjutan dari Pak Jokowi. Jadi kalau masa PKB masih sebagian ke sana itu karena memang tradisinya mendukung. Jadi dalam setahun terakhir sudah mendukung Pak Prabowo, dalam 10 tahun terakhir itu ada di dalam koalisi pemerintah, jadi ke sana. Sementara Pak Anies Baswedan itu belum. Nah, saya menduga bahwa seiring dengan berjalannya waktu, saya kira masa PKB pelan-pelan akan masuk ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kita punya kasus misalnya sebelumnya dengan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan tahun November ya, atau Oktober tahun lalu. Itu kan juga tidak langsung masuk suaranya. Jadi ada perpindahan suara, tetapi suara Anies ke Nasdem itu pelan-pelan masuknya. Jadi itu biasanya yang terjadi. Oke, kita tanyakan ke Kang Maman. Kang Maman, bagaimana dengan tanggapannya mengenai survei ini? Ternyata dari PKB sendiri hanya 20%, paling tidak minoritas sekali. Iya, apa yang dikatakan Mas Saidiman tadi itu justru betul. Bahwa deklarasi yang tanggal 2 itu, lalu survei terjadi beberapa hari kemudian, tentu belum sampai secara menyeluruh ke tingkat bawah bahwa pasangan Anies Muhaimin ini menjadi sebuah keputusan dan takdir politik. Oleh sebab itu, terima kasih masukannya dari SMRC. Kami terus melakukan konsolidasi dan paling tidak butuh sekitar 3 minggu untuk lalu secara menyeluruh keputusan
partai ini untuk menerima pinangan dari Nasdem menyandingkan Anies Mohaimin akan menjadi semacam gerakan bersama. Kebetulan saya mendampingi Ketua Umum barusan di Jawa Barat mengumpulkan para ajengan dan para habaib. Setelah ini kita akan terus datang ke daerah-daerah di samping tentu melalui para pengurus di tingkatan DPW dan DPC. Karena kita tahu bahwa tentu survei ini ketika orang masih setengah tidak percaya kenapa kok 1 tahun lebih 18 hari bersama Prabowo di mana beberapa kiai sudah jatuh hati tiba-tiba belok arah untuk lalu dengan Anies Mohaimin. Ini tentu membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi dan meyakinkan publik bahwa ini adalah pilihan terbaik. Nah, yang kedua tentu mesin partai belum secara keseluruhan mensosialisasikan termasuk konsolidasikan Anies Mohaimin ini. Mulai hari ini beberapa hari ke belakang kita sudah melakukan 3 kali pertemuan, baik itu dengan Mas Anies di DPP PKB, lalu juga kita di PKS, lalu setelah itu ada kunjungan balasan dari Nasdem. Nah, kita terus akan mengkonsolidasikan ini sehingga seluruh mesin partai akan betul-betul satu suara bulat untuk mendukung Anies dan Gus Mohaimin. Oke. Artinya kan ini masih survei ini kan katanya kalau kata Kang Maman sendiri karena masih beberapa hari jadi masih belum terinfokan, tersosialisasikan. Tapi apakah memang optimis jika nanti sudah beberapa hari kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan ini nanti bisa naik sedikit surveinya? Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana tanggapan dari Prof. Karim, termasuk juga pemirsa kita akan mengajak nanti untuk melihat langsung dari DPP PKS bagaimana kemudian kedatangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya sekarang ingin ke Prof. Karim. Prof, ini tadi hasil dari survei SMRC mengatakan pemilih PKB justru tidak mendukung Anies Baswedan dan juga Caimin. Jadi sebenarnya bagaimana membaca perilaku dari pemilih PKB ini, Prof? Ya, menurut saya ini bukan hal yang mengejutkan karena 2 alasan ya. Yang pertama, penjelasan paling optimistik adalah keputusan PKB untuk bergabung dengan koalisi perubahan itu belum terjelaskan secara memadai, atau paling tidak operasi senyap yang dilakukan oleh Caimin dan elit Partai Kebangkitan Bangsa itu belum dipahami sepenuhnya oleh masa PKB. Lebih dari itu, identifikasi PKB dengan Prabowo sudah jauh lebih lama dan lebih lekat gitu ya. Di baliho di mana-mana lengket gitu ya. Sementara ini tiba-tiba, apalagi survei ini dilakukan hanya 2-3 hari setelah koalisi itu dibangun. Tetapi jangan lupa bahwa fakta yang terjadi dari pemilu ke pemilu, pemilih di Indonesia itu tidak pernah menempatkan telur dalam satu keranjang. Artinya, pilihan terhadap anggota legislatif dari satu partai itu tidak selalu sama dengan pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh partainya. Itu kita lihat di beberapa daerah, kemenangan partai, koalisi, pendukung calon presiden, wakil presiden, itu tidak selalu linear dengan kemenangan presiden dan wakil presiden yang didukungnya. Ada beberapa hal seperti itu. Namun kalau kita melihat pengalaman PKB dan PKS berkoalisi dalam 2 pemilu ya, 2000 ketika mendukung SBY dan menang 2 kali, jadi menurut saya seharusnya tidak ada masalah psikologis gitu ya, tidak ada masalah psikologis antara PKB yang bergabung dengan Nasdem dan PKS karena sudah punya pengalaman dari sisi kerjasama. Hanya sekarang yang menjadi challenge bagi PKB sebenarnya adalah bagaimana PKB menjelaskan pilihannya untuk mendukung Anies Baswedan yang beberapa dekade diidentifikasi sebagai oposisi atau berada di luar jangkauan wilayah pengalaman para pendukung PKB. Mengapa begitu? Karena karena Anies ini kan terlalu lekat diidentifikasi sebagai orangnya PKS etnis sampai hari ini di beberapa daerah seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kabar baiknya adalah bergabungnya PKB dengan PKS sebenarnya ini akan menjadi modal yang besar karena akan menyatukan sisi Islam ya, Islam dari 2 sisi gitu ya. Kalau kita menggunakan pembelahan
sosial keislaman, tradisi Islam yang sangat klasik misalnya. Kalau kita gunakan misalnya Islam modernis, Islam tradisionalis gitu ya, sebuah model yang diajukan tahun 50 tapi masih banyak dirujuk, ini bisa menyatukan itu. Dan setidak-tidaknya itu akan meredakan percikan-percikan teologis yang ada di akar rumput. Jadi menurut saya tidak mencemaskan dan tergesa-gesa kalau kita mengatakan keputusan ini tidak didukung gitu ya. Meskipun faktanya hanya 20%, karena menurut saya selain waktunya sangat mepet dan mungkin belum terjelaskan, juga survei ini mau motret keadaan calon-calon yang ada, blok-blok yang ada itu dalam keadaan diam. Dalam pengertian bahwa kalaupun mereka melakukan komunikasi tapi sebatas natural saja, manuver-manuvernya belum maksimal, belum intens. Padahal dalil dalam komunikasi politik mengatakan bahwa peristiwa komunikasi politik itu dan pertarungan yang melibatkan komunikasi politik dalam pemilihan itu persis seperti dua orang yang sedang main gulat gitu ya. Tindakan atau manuver salah satu pasangan pasti akan dibalas, direspon dengan manuver yang lain. Kita belum lihat itu karena belum masuk masa kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi publik sebenarnya belum memutuskan atau menilai secara final atas blok-blok koalisi yang ada, karena masih meyakini bahwa kejutan-kejutan lain masih akan terjadi gitu ya. Bukan hanya di koalisi perubahan, tapi di koalisi yang lain juga masih akan terjadi. Jadi artinya saya masih yakin bahwa publik masih wait and see, melihat bagaimana manuver-manuver gerakan-gerakan binal dalam dansa politik yang akan datang. Sebab sebelum pendaftaran dimulai, saya yakin masih ada geser-geser kekuatan, peta dukungan, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini sebenarnya saya membaca sebagai deposit politik gitu ya. Saya membacanya bukan sebagai hasil akhir, tidak menggambarkan tren, tapi saya membacanya hasil 20% itu sebagai deposit politik yang dibawa oleh pasangan Amin ketika mereka memutuskan untuk menikah secara politik itu. Ya, kita ke Kang Maman. Kang Maman, kira-kira langkah apa yang paling tidak mempercepat agar ini tersosialisasi dengan baik di akar rumput? Ya tentu konsolidasi ya, konsolidasi secara menyeluruh, baik itu bersifat struktural ataupun kultural. Ada beberapa tokoh kunci yang mengatakan kami minta waktu lah sampai akhir September untuk meyakinkan karena gerbongnya besar, kan tidak bisa langsung mendadak belok. Ada tata etika di mana mengkomunikasikan termasuk pilihan sebelumnya. Tetapi juga kita melihat bahwa pilihan kepada Amin ini sudah muncul juga di partai-partai, misalnya di PDIP 8%, Gerindra 10%, apalagi P3 grassroots-nya itu hampir 24%. Sehingga ini pun tidak apple to apple juga ya, karena misalnya kalau Amin sudah ada Anies Muhaimin, sementara Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih kemungkinan, kata Prof. Karim tadi, bergeser-geser, dan itu yang akan menentukan juga pilihan publik. Nah yang kedua tentu kami akan terus melakukan silaturahmi politik secara gerak cepat. Nah hari ini kita Jawa Barat akan kita kelilingi, karena ketika kemarin misalnya Pilgub, kita tahu bahwa kemenangan Emil itu hanya 7 juta, dan di sana ada Saihu yang PKS yang beda suaranya sedikit, dan suara Emil rata-rata itu PKB. Kalau PKB gabung dengan PKS di Jawa Barat, kemungkinan kita mendapatkan suara yang signifikan. Nah inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita, sehingga sekali lagi survei SMRC ini menjadi catatan penting bagi kami untuk mempercepat konsolidasi, memperkuat kembali narasi-narasi yang dibutuhkan oleh grassroots. Kenapa pilihan Anies Muhaimin itu menjadi pilihan terbaik menuju Indonesia yang lebih baik. Inilah gerakan pembaruan kami. Ya, kalau gitu nanti kita juga akan nantikan bagaimana survei SMRC selanjutnya. Kita nantikan bagaimana, apakah angkanya ini nanti akan berubah. Tapi terima kasih sekali lagi Kak Papa, terima kasih Prof. Karim, dan juga terima kasih Mas Saidiman sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, selamat petang.